Stay safe and healthy ya everyone. Okay, I will continue. Today, our mathematics topic is about the approximate of length measurement. Okay, in order to make my presentation clear, I will explain in bahasa Indonesia. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang satuan pengukuran panjang. Nah, hari ini kita akan masuk ke bahasan yang selanjutnya nih, yaitu tentang aproksimasi pengukuran panjang. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan tayangan yang berikut ini. Oke anak-anak, kita akan belajar tema baru, yaitu tentang aproksimasi pengukuran panjang. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang satuan ukuran panjang. Hayo, siapa yang masih ingat ada apa saja di satuan ukuran panjang? Ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, sampai milimeter. Nah, kita juga sudah tahu setiap turun satu tangga dikalikan 10 dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Coba untuk mengingat kembali materi minggu lalu, Ibu mau beri pertanyaan. Berapa 4 km sama dengan berapa desimeter? Dari kilometer ke desimeter turun 4 kali, jadi dikalikan 10.000, hasilnya 40.000. Lalu berapa yang kedua? Berapakah nilai dari 12 hektometer? Berapa desimeter? Dari hektometer ke desimeter turun 3 langkah, jadi dikalikan 1000. Lalu, berapa nilai dari 1200 desimeter sama dengan berapa dekameter? Ya, 12, jadi dibagi 100 karena dia naik 100. Lalu yang terakhir 1,2 km, berapa dekameter? Ya, 120 karena dia turun 2 langkah, jadi dikalikan 100. Nah, selanjutnya adalah di sini Ibu mempunyai sebuah penggaris. Nah, penggaris sentimeter atau ketelitiannya itu milimeter ya, seperti yang biasa kita pakai. Nah, kita akan perhatikan bagian dari 0 sampai 1 cm. Nah, akan Ibu perbesar. Nah, kita perhatikan dari 0 sampai 1 cm itu garisnya ada 10. Nah, itu mengartikan bahwa 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi yang di bagian dalam itu merupakan garis milimeternya. Nah, sedangkan yang berwarna merah merupakan garis sentimeternya. Nah, kita bisa ucapkan atau buktikan juga bahwa 1 cm sama dengan 10 mm. Atau sebaliknya, 1 mm atau 10 mm sama dengan 1 cm. Nah, sekarang apa jadinya kalau misalnya kita mengukur suatu benda tapi menggunakan penggaris yang ternyata ketelitiannya hanya mencapai 1 cm. Tidak ada garis yang menunjukkan ketelitian milimeternya. Nah, ternyata di sini kita bisa menggunakan aproksimasi. Apa itu aproksimasi? Kita sudah belajar di semester lalu. Ternyata aproksimasi adalah pendekatan. Aproksimasi pengukuran disebut juga dengan pendekatan pengukuran.
Konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan yang sudah kita pelajari ya di semester 1 lalu. Kalian juga bisa buka buku gasing kalian tentang pembulatan. Nah, gimana sih konsep pembulatan itu? Yuk kita coba ingat kembali bersama-sama ya. Nah, di sini Ibu punya 76. 76 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapa? Ya, 80. Ya, di sini sudah ada gambaran ya tentang konsep pembulatan. Di sini kita perhatikan angka satuannya yaitu angka 6. Nah, ternyata pembulatan itu kalau kita ingat-ingat lagi ada dua jenis, yaitu pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Nah, pertama kita akan bahas tentang pembulatan ke atas dulu ya. Nah, untuk pembulatan ke puluhan terdekat, jika angka satuannya 5 atau lebih dari 5, maka dia akan dibulatkan ke atas. Nah, sekarang kita perhatikan satuannya 5 dan atau lebih dari 5. Berarti angkanya ada apa saja? Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya untuk pembulatan ke ratusan terdekat, kita perlu memperhatikan angka puluhannya. Jika angka puluhannya 5 atau lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Begitu juga dengan ribuan. Jika angka ratusannya 5 atau lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Nah, sekarang pembulatan ke bawah. Untuk puluhan yang perlu diperhatikan adalah jika angka satuannya kurang dari 5. Coba angka yang satuannya kurang dari 5 apa saja? 1, 2, 3, 4 atau 4, 3, 2, 1 sama ya. Itu merupakan angka yang kurang dari 5. Nah, sekarang kalau pembulatan ke ratusan terdekat, maka yang perlu diperhatikan adalah angka puluhannya. Jika angka puluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Seterusnya juga dengan untuk pembulatan ribuan terdekat ke ribuan terdekat. Maka jika angka ratusannya kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Ibu punya angka 826. Nah, jika dibulatkan ke puluhan terdekat, angka 826 ini jadi angka berapa? Seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, berarti yang kita perhatikan adalah angka satuannya, yaitu angka 6. Jadi 830 karena 6 lebih dari 5. Nah, yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Berarti kita perhatikan angka puluhannya, yaitu angka 2 ternyata dia kurang dari 5, jadi dia dibulatkan menjadi 800. Nah, terakhir dibulatkan ke ribuan terdekat, jadi kita perhatikan angka ratusannya, yaitu angka 8. Jadi dia dibulatkan ke atas karena angka 8 angka yang merupakan lebih dari 5. Selanjutnya bagaimana caranya dengan kalau misalnya kita mau membulatkan bilangan desimal. Nah, di sini Ibu sudah punya ya. Di sini ada 5,6, 5,742 dan 8,66. Sebenarnya konsepnya sama saja. Nah, sekarang kalau yang A, jika 5,6 kita ingin bulatkan ke satuan, berarti kita perhatikan angka desimalnya, yaitu angka 6. Ternyata angka 6 itu kan termasuknya lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 5,6 dibulatkan ke atas menjadi 6. Nah, selanjutnya yang kedua 5,742.
satu tempat desimal. Dia mau dibulatkan ke satu tempat desimal, berarti hanya satu angka di belakang koma, yaitu berarti kita perhatikan angka selain satu angka di belakang koma, yaitu 42. 42 itu kan angkanya kurang dari 5, berarti kita bulatkan ke bawah jadi 5,7. Nah, yang terakhir yang 8,66, 2 tempat desimal. Berarti yang harus kita perhatikan adalah dua angka selain dua angka setelah koma, yaitu 66. Karena 66 lebih dari 5, maka dia dibulatkan ke atas jadi 8,67. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar untuk mengetahui aproksimasi pengukuran panjang. Nah, di sini Ibu punya sebatang pensil atau sebuah pensil. Nah, ternyata ketika Ibu ingin mengukur panjang dari pensil ini, Ibu hanya memiliki penggaris yang tidak ada ukuran milimeternya, jadi hanya ukuran sentimeternya saja. Nah, setelah diukur, ternyata panjang pensil ini adalah 2 cm kurang sedikit. Jadi, Ibu ambil kesimpulan bahwa panjang dari pensil ini adalah 2 cm. Lalu setelah sampai di rumah, Ibu mengukur kembali panjang pensil ini menggunakan penggaris yang memiliki ukuran milimeternya. Dan ternyata setelah diukur, panjang pensil ini adalah 19 mm. Nah, dari sini berarti ada sedikit perbedaan ya. Tadi menggunakan penggaris yang pertama panjangnya 2 cm, lalu menggunakan penggaris yang kedua panjangnya adalah 19 mm. Nah, dengan hasil yang seperti ini kita bisa menggunakan aproksimasi pengukuran panjang. Karena tadi yang pertama kita menggunakan satuan cm, maka kita juga akan coba merubah 19 mm ini ke cm. Oke, 19 mm berapa cm? Ya, 1,9 cm. Nah, dari 1,9 cm ini kita akan coba bulatkan. Jadi berapa? Ya, jadi 2 cm. Akhirnya jadi sama ya, sama-sama 2 cm. Oke anak-anak, untuk materi tentang aproksimasi pengukuran panjang sudah selesai. Selanjutnya, kalian ditugaskan untuk mengerjakan evaluasi pada buku paket gasing halaman 121 sampai 122. Untuk nomor 1, kalian kerjakan bagian A dan B-nya, dan untuk nomor 2 kalian kerjakan bagian C-nya. Oke, cukup jelas ya? Oke anak-anak, sekian untuk materi matematika kita kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ibu tunggu sampai jam 8 malam. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.